Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Dan kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang makhluk Allah. Dimana seperti biasa yang akan memberikan kajian di channel Catatan Sang Kiai tentunya kepada kita semua, yaitu Buya Dr. Ahmad Maskur LC MTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi tabi'in ajma'in wa ba'du. Mengetahui tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum dan secara khusus makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hal yang mesti kita atau umat Islam kita ketahui, apa yang Allah ciptakan pertama kali. Karena ini kaitannya dengan tasawuf, dengan bagaimana kita meyakini, berkaitannya dengan keyakinan. Itu harus kita tahu. Suatu ketika, ini hadis riwayat Sayyidina Imran ibn Husain, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat, artinya beberapa sahabat, sedang duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faja'a nafarun min ahli Yaman. Tak lama kemudian ada rombongan dari negeri Yaman. Tamu rombongan dari negeri Yaman. Dan tamu tersebut ya sudah muslim, sudah masuk Islam. Tapi karena mereka merupakan di negeri lain, artinya jauh dari Madinah, dan untuk mengembangkan intelektualitasnya, mengembangkan keilmuannya, membutuhkan ilmu, membutuhkan orang yang bisa menjelaskan tentang banyak hal, maka mereka datang ke Madinah kepada Nabi SAW. Dan setelah duduk, dipersilakan duduk, langsung Rasulullah SAW memberi kesempatan, memberi peluang untuk bertanya. Dan dimulailah ketua rombongannya menyampaikan tujuan datang ke Madinah, datang kepada Nabi SAW. Waqala, ya Rasulullah, atainaka linatafaqqaha fid din. Jadi, wahai Rasulullah, kami datang dari negeri Yaman dan tidak dekat itu, dengan satu tujuan, yaitu linatafaqqaha fid din, untuk mencari tambahan keilmuan tentang masalah agama. Artinya luas, umum. Jadi agama yang berkaitan dengan akidah, agama yang berkaitan dengan keislaman, agama yang berkaitan dengan keimanan, dengan ihsan, dengan segala macam. Rasulullah mengiyakan, artinya silakan, kata Nabi SAW. Artinya karena tujuannya ingin tahu tentang ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan, ilmu pegangan kehidupan, maka Rasulullah SAW mempersilahkan. Kemudian ketua rombongan tamu tadi bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya langsung pada puncak. Dia berkata, ya Rasulullah, aina kana Allahu qabla khalqis samawati wal ardh. Itu yang ditanya. Wahai Rasulullah, Allah itu ada di mana sebelum dia menciptakan semuanya ini?
Jadi pertanyaan yang sangat dalam dan puncak. Allah itu ada di mana sebelum Allah ciptakan semuanya, termasuk Iya. langit dan bumi. Artinya jawabannya tidak mungkin melalui akal pikiran, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis sahih, ada di Sahih Bukhari Muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'i thumma kataba kulla syai'in fil lawhi thumma khalaqas samawati wal ard. Dengan sangat simpel Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, yaitu kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu sudah ada. Allah itu ada, bukan sudah ada. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu selain Allah. Artinya memang tidak ada awalnya Allah itu. Jadi Allah itu ada dan sebelum atau segala sesuatu belum ada. Kemudian wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy Allah pada saat itu ada di atas air, bukan nyambung dengan air, tapi ada di atas air. Artinya yang ada air. Kemudian di atas air itu ada arasy. Kemudian summa kataba fil lawhi kulla syai'in. Kemudian setelah itu, artinya huruf ataf summa kataba, kemudian Allah menulis segala sesuatu di lauh mahfuz, summa khalaqas samawati wal ard. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Belum isinya. Dari hadis ini yang pertama, bahwa makhluk Allah pertama kali diciptakan ada 4. Jadi makhluk Allah dari yang ada semua selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang dicipta pertama kali ada 4 itu. Yang pertama arasy. Arasy disebutkan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, summa istawa ilal arsy. Kemudian yang berkaitan dengan makhluk juga disebutkan oleh Allah, diberi semacam perumpamaan agar kita bisa menggambarkan. Karena arasy, bagaimanapun arasy makhluk, bisa kita gambarkan. Yang tidak boleh itu kalau Allah dan sifat-sifatnya, tidak bisa dan tidak boleh. Tidak boleh memikirkan sesuatu tentang, tidak boleh memikirkan Allah dan sifat-sifatnya, tidak bisa. Kalau arasy makhluk, jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi contoh dalam Al-Qur'an agar kita bisa menggambarkan arasy itu tentang Ratu Balqis. Jadi ketika arasy atau singgasana Balqis dipindah oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ke tempat Sulaiman, akhirnya ketika Ratu Balqis bersama pasukannya datang mau menuju kerajaan Nabi Sulaiman, tiba-tiba arasnya atau singgasananya sudah ada di tempat Nabi Sulaiman. Qalu wa hakada arsyuk, kok kayaknya itu singgasana engkau wahai ratu. Qalat ka'annahu, kok kayaknya iya. Jadi kaget Ratu Balqis itu, kok tiba-tiba melihat arasy atau singgasananya ada di sini. Tadi mau berangkat, sebelum berangkat ada di rumah kan. Kok tiba-tiba ada di tempat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itu gambaran arasy. Jadi arasy itu seandainya kerajaan atau seandainya pemerintahan, itu istana. Gambarannya. Jadi arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala, ya seandainya di kerajaan ya singgah istananya. Tapi Allah tetap mukhalifun lil hawadis. Wilayah Allahnya kita tidak bisa masuk,
Tapi kalau arasnya kita bisa menggambarkan. Karena aras itu makhluk. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi yang memangku aras, yang memikul aras itu kan 8 malaikat. Ya tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan besarnya kayak apa itu. Karena malaikat aras itu tentu saja lebih besar jauh daripada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil yang 10. Kalau malaikat Jibril saja lahu sittumi'ati janahin kata Nabi. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Per sayap lebih luas daripada langit dan bumi. Per sayap. Per sayap. Iya. Apalagi malaikat aras yang memangku aras. Dan di sekitar aras itu ada malaikat yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berada di aras. Dan aras itu yang mengeluarkan mata air nanti yang dialirkan dan mengalir di surga tempat orang-orang mukmin nanti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata air di aras, di bawah aras namanya ainan fiha tusamma salsabila. Jadi sumber mata air salsabil. Itu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi makhluk pertama yang dicipta Allah Subhanahu wa taala aras. Nah, kita tidak banyak mengkaji atau untuk mengetahui aras karena nanti insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli jannah dan kita akan mengetahui dan tahu seluas-luasnya tentang aras nanti insya Allah. Kemudian yang kedua, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah alma, air. Air ini adalah kalimatun azimah walahu ma'ani azimah. Kata para ulama, kata ahli tafsir. Jadi kalimat ma'un ini kalimat agung, kata yang sangat agung dan memiliki pemahaman, pengertian dan makna yang agung pula. Kenapa? Karena air ini merupakan bahan dasar, bahan utama dalam semua makhluk yang hidup ini. Artinya selain yang 4. Yeah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun." Ya, Allah bertanya dan memberitahu orang-orang Islam, sampaikan kepada mereka, kata Allah, apakah orang-orang kafir itu tidak mau tahu? Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa bumi dan langit itu dulu ratkan, multasikan, artinya apa? Lengket, satu. Jadi bumi dan langit itu satu, ratkan. Menjadi satu yang tidak bisa dipisah. Semacam menempel. Menempel. Iya. Jadi satu benda artinya. Kemudian kata Allah, fafataqnahuma, maka saya pecahkan itu. Allah Subhanahu wa taala semacam meledakkan, lalu terpisahlah menjadi langit yang 7 tingkat, bukan 7 lapis. Langit pertama, kedua, ketiga, kemudian menjadi planet bumi dan planet-planet yang lain. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, dan saya persiapkan, bukan jadikan. Saya persiapkan penciptaan segala sesuatu atau perkembangan segala sesuatu atau kehidupan segala sesuatu minal ma'i, dari air.
Air yang mana? Air yang tadi yang awal sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan air yang pasti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama makhluk hidup, ada unsur air itu. Kemudian diakhiri ayatnya afala yu'minuna. Tapi kenapa mereka kok tidak beriman juga? Ini ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman para ulama dari dulu bahwa bumi ini bulat dan bumi ini berputar dan matahari juga beredar, bulan juga beredar dan planet lain, sehingga para ulama terdahulu mengarang atau memutuskan ada ilmu falak, ada ilmu perbintangan, ada ilmu bagaimana matahari menjadi pedoman waktu baik hari, jam, bulan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini. Kenapa? Karena ya ada pendapat akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa ya bumi itu tidak bergerak, tetap datar, matahari ya yang bergerak. Itu kan ada pendapat yang seperti itu. Tapi dengan adanya firman Allah yang ini menunjukkan bahwa semuanya kullun fi falakin yasbahun. Semuanya bergerak di falaknya masing-masing, di garis edarnya masing-masing. Nah, kembali ke yang tadi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, segala makhluk yang hidup, semua makhluk yang hidup ada unsur airnya. Kita beri contoh umpama manusia. Dan air itu bermacam-macam. Manusia dicipta dari air. Bahkan kita sepanjang hidup membutuhkan air. Dan tubuh kita ini lebih banyak air daripada dagingnya, daripada tulangnya. Setiap hari, setiap saat itu pasti. Macam-macam air itu secara umum ada dua. Ada air rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada air yang menjadi adab baik di dunia maupun di akhirat. Contoh yang air rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air firman Allah Subhanahu wa taala adalah mubarak, air hujan. Air hujan adalah mubarak. Anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Dari firman Allah tadi, sehingga ketika saat hujan Rasulullah SAW sering. Jadi ketika hujan Rasulullah buka tutup kepala, jadi keluar dari rumah atau dari masjid, buka tutup kepala, bahkan kadang buka bajunya agar kena hujan. Ketika sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, menjawab, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Anda tahu bahwa hujan ini yang turun ini baru saja ketemu Tuhan, baru saja ketemu Tuhannya, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Oleh karena itu masih penuh dengan barokah. Artinya baru saja bersama Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, artinya haditsu ahdin bi rabbi, baru saja ketemu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu di situ, di air itu ada barokah. Ini bisa kita tiru, ya tentu saja bukan pas main hujan-hujanan. Nah, Rasulullah dan para sahabat sekedar kena air itu, bahkan kadang Rasulullah kalau tidak tubuhnya tidak mau kena air, bajunya letakkan di tempat yang hujan, lalu diusapkan ke wajah dan tubuhnya.
Begitu pula Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah SAW wafat, sering. Jadi kadang-kadang kendaraannya, hewannya, terus tempat tidurnya dikeluarkan kalau waktu hujan. Kenapa? Karena hadis ahdin bi Rabbih. Baru saja ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu air yang pertama. Kemudian air yang barokah lagi, air Zam-Zam. Mubarak. Jadi air Zam-Zam ma'un mubarakun, penuh berkah. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Sekarang jadi ketika kita mau berobat, kadang minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syurib. Di air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minum. Kalau Ini ingin bisa menjadi obat kan obat begitu? penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati, itu bisa diobati dengan air Zam-Zam dan air yang tadi, air hujan tadi. Karena ma'an mubarakan. Seperti lagi air yang yang bersumber dari, kalau di akhirat nanti air yang bersumber yang dari aras, terus air Al-Kautsar, telaga Nabi alaihissalam, dan air-air yang lain adalah mubarakun. Dan air, kalau dulu air yang keluar dari jari-jari Rasulullah alaihissalam, ini yang air yang rahmat. Kemudian yang kedua, air yang jadi adab. Air yang jadi adab dari dulu, sejak zaman Nabi Nuh, umat kaum kafir dihancurkan oleh air. Jadi air itu bisa jadi tentara Allah. Iya. Orang-orang durhaka, orang-orang kafir dihancurkan dengan air. Begitu pula setelah badai Nabi Nuh itu, banyak yang dihancurkan dengan air. Adanya tsunami, terus gunung berapi meletus. Itu kan bawa air yang keluar, tapi air yang menjadi adab. Itu air jadi tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan keangkara murkaan. Termasuk matinya Fir'aun dan bala tentaranya. Karena air. Iya, karena air. Iya. Kemudian juga air-air minuman orang neraka yang disebut dengan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum air yang sangat panas sehingga ususnya dan perutnya itu menjadi putus setelah minum itu. Atau yang disebut dengan ma'ul muhli. Wa in yastaghisu yuwasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Jadi ketika orang-orang zalim itu minta tolong nanti di akhirat, maka oleh Allah diberi minuman ma'ul muhli namanya. Yang air tersebut bisa menjadi tubuhnya terbakar ketika diminum. Yashwil wujuh. Bisa seperti dipanggang tubuhnya. Na'udzubillah. Jadi air-air itu bermacam-macam. Kemudian air yang menjadi keberlangsungan hidup, ya air yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicipta atau dijadikan bahan utama penciptaan manusia, yaitu ma'un dafiqun khaliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Jadi air yang air sperma seorang laki-laki yang keluar dari tulang belakangnya, wataraib, dan sperma wanita yang keluar dari antara tulang-tulang rusuknya. Itu yang menjadi penyebab keberlangsungan hidup di muka bumi ini, di alam dunia. Yang kedua. Kemudian makhluk Allah yang ketiga. Jadi makhluk Allah pertama yang ketiga. Jadi telah arash, air. Yang ketiga adalah kolam, pen. Begitu Allah menciptakan kolam, pen, Allah berfirman kepada kolam tersebut, uktub, tulislah wahai kolam.
Qalam menjawab, "Wa madza aktub?" Apa yang akan saya tulis? "Uktub ma kana wa ma yakun ila yaumil qiyamah." Tulislah yang sudah ada dan yang akan ada sampai hari kiamat. Jadi qalam itu yang dicipta pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kerjanya nulis. Iya. Nulis terus dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Nulis apa yang ditulis? Ya, maqadirul khalaik. Jadi takdir, qada dan qadar makhluk, semua makhluk, bukan hanya manusia. Artinya Jadi kolam di sini, bolpen di sini adalah makhluk juga, berarti kan? Makhluk yang memang dicipta sebelum manusia, begitu Bu ya? bukan pulpen yang sekarang, Iya. kolam yang di sana. Iya, ya bolpen Allah begitu. Bolpen Allah Artinya kan Subhanahu wa taala. makna dari kolam itu kan bolpen kan Bolpen, begitu. Iya ya Bu ya. pena. Iya. Kolam yang menulis menjadi catatan amal manusia kan begitu kan. Termasuk ya. Iya. Jadi yang nulis makanan semut sehari berapa, atau apa yang akan dimakan semut hari ini, itu semua tertulis. Iya. Bukan cuma punya catatan punya manusia, Bukan. Semua makhluk. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diperintah untuk menulis, tentu saja Allah Subhanahu wa taala atau qalam membutuhkan media tulisnya. Apa yang mau ditulis? Iya. Atau mau menulis pada apa? Maka Allah ciptakan yang dinamakan lauhin mahfud yang keempat. Jadi qalam dan lauhin mahfud yang ketiga dan keempat itu. Lauh mahfud artinya papan yang terpelihara, terjaga kemurniannya dan kesuciannya, terjaga dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi disitulah qalam menulis. Jadi seluruh yang terjadi dan yang akan terjadi ditulis oleh qalam itu. Atas perintah Allah. Tentu saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tulisan itu per orang kan disebar nanti. Jadi tunsyarud dawawin, artinya buku per orang itu akan ditebar dari aras itu. Akhirnya mendatangi orangnya masing-masing. Yang akan dikalungkan. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Jadi per insan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bukunya ya datang sendiri nanti. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Silakan baca sendiri, kata Allah. Tidak ada malaikat yang berkata, menyampaikan firman Allah, bacalah sendiri. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 itu, arash, kemudian air, kemudian qalam, pen, yang keempat adalah lauhin mahfuz. Baru setelah itu kata Nabi dalam hadis yang pertama tadi, summa khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyamin. Jadi 6 hari. Dibagi 2, dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa taala 6 itu. Khalaqas sama fi yaumaini. Langit itu 2 hari. Bumi 2 hari, isinya 2 hari. Iya. Isi langit dan bumi itu apa? Ya kalau langit alamul malakut, dunia malaikat. Kemudian yang di bumi ini alamul ins, dunia manusia. Kemudian di antaranya itu alamul jin, alam jin. Jadi ada 3 alam itu, alamul malakut, alamul insi, wa alamul jin. Kalau iblis berarti tidak punya alam berarti Bu ya? Iblis dari jin. Iya, tidak punya alam. Artinya iblis tersendiri itu tidak punya alam. Ya kan iblis itu kan jin. Cuma ketika ya menjadi sombong dan durhaka, ya namanya iblis. Berarti juga tempatnya ya kalau lebih kepada jinnya di antara berarti di antara langit dan bumi. Gitu. Kalau setan
hidup bersama manusia. Itu setan. Karena setan itu banyak yang jadi korin. Iya, iya. Menemani manusia. Iya, Jadi iya. setan itu makan bersama manusia, tidur bersama manusia, memakai pakaian manusia. Kapan itu? Ketika orangnya tidak baca basmalah. Artinya manusia tidur sama setan gitu. Kalau tidak baca basmalah mau tidur, tidur dengan setan. Iya, 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 Bu. Atau ketika mau meletakkan pakaian tidak baca basmalah, dipakai setan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Iya, 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 iya. Artinya setidaknya kita pemirsa, paling tidak kita setiap melakukan sesuatu membacalah basmalah agar terhindar dari setan yang memang menemani kita dalam hidup, kan demikian, Bu ya? Iya, selalu. Sehingga bahkan setan itu bisa apa? Bisa join dalam saat seseorang, orang laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Iya, 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 iya. Apabila tidak baca basmalah, tidak ada wali dengan bismillah. Iya, iya. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim. Satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga harta yang hasil mengumpulkan dari harta zakat. Banyak sekali hartanya itu. Ya bermacam-macam, ada hewan, kambing, sapi, terus ada makanan, ada kurma, gandum, tepung dan lain sebagainya. Dan hasil zakat itu. Iya, iya. Di waktu tengah malam ada seorang laki-laki mencuri itu. Akhirnya oleh Abu Hurairah ditangkap. Abu Hurairah bersumpah, demi Allah saya akan bawa kau ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu orang tua itu memohon-mohon kepada Abu Hurairah, tolong jangan saya orang lapar, saya punya keluarga sangat lapar, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malam kedua datang lagi, sama kejadiannya seperti itu. Tapi dilepas juga oleh Abu Hurairah, karena ya Abu Hurairah kan orang yang sangat merasa kasihan. Iya, iya, iya. Malam ketiga datang lagi, dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bertamu atau mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah langsung bertanya sebelum Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah bertanya, "Mada fa'alah dhayfukal bariha?" Abu Hurairah, tamumu yang tadi malam kerja apa? Itu Abu Hurairah langsung bercerita, begini sebetulnya wahai Rasulullah, sudah 3 kali itu. Ya iya, kata Nabi. Kok kata Nabi terakhir itu, seandainya kau terus pegang dia, itu tidak akan memberitahu sesuatu yang akan menjadi senjata bagi orang mukmin. Seandainya terus kau pegang dan kau bawa ke hadapanku, kata Nabi, dia tidak akan memberikan sesuatu yang akan menjadi senjata orang mukmin yang bisa memusuhi setan. Terus Abu Hurairah bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Yaitu yang malam terakhir kamu diberitahu sesuatu. Oh iya, apa yang diberitahu? Setan itu kan berkata pada Abu Hurairah, kalau saya dilepas malam ini, saya akan berikan satu bacaan yang apabila kau baca, maka setan akan menjauh dari kamu. Apa itu? Idza awaita ila firashika faqul atau faqra ayatul kursi fa innahu la yaqrabannaka syaitanun. Jadi kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Pasti setan menjauh, itu tidak berani mendekat itu. Nah, itu senjata umat Islam untuk bisa atau agar bisa mengusir setan. Bukan mengusir,
bisa menolak kedatangan setan artinya. Iya. Karena setan sendiri yang menjauh. Menjauh, setan menjauh kepada orang yang ketika mau tidur membaca ayatul kursi. Iya. Fahuwa shadiqun kata Nabi. Setan waktu itu, waktu malam terakhir itu benar itu. Jujur. Iya. Itu tentang makhluk-makhluk Allah yang agung yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Iya, terima kasih Buya. Demikian pemirsa kajian tentang makhluk Allah yang dicipta sebelum langit dan bumi dan isinya. Jadi ada 4 yang disampaikan oleh Buya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.